Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita bahas bersama tentang perkawinan pada masa Orde Baru. Maksud masa Orde Baru di sini adalah selama masa kekuasaan Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Bapak Jenderal Besar Soeharto. Untuk pembahasan tentang masa ini, saya akan membaginya dalam 3 episode karena pembahasannya sangat banyak dan sangat dalam. Untuk bagian yang ke-1, mulai dari beliau berkuasa sampai tahun 1974. Kemudian nanti pada part kedua mulai dari 1974, yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 sampai dengan tahun 1991 menjelang lahirnya kompilasi hukum Islam. Dan pada bagian ketiga akan dibahas tentang proses lahirnya kompilasi hukum Islam pada tahun 1991 sampai berakhirnya masa beliau 1999 dan nanti insya Allah dilanjutkan dengan masa reformasi. Jadi pada masa Orde Baru ini akan saya bagi pada 3 bagian video. Mari kita lanjutkan dengan pembahasan pada bagian yang pertama dari masa Bapak Presiden Soeharto ini. Saudara-saudaraku, perlu ditegaskan bahwa peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang lahir di masa Orde Baru merupakan kelanjutan dari usaha di masa Orde Lama. Sebagai kelanjutan dari tuntutan yang muncul di masa Orde Lama, sebagaimana dicatat sebelumnya pada tahun 1966, MPRS dengan ketetapan nomor 28 MPRS 1966 menyatakan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa perlu segera diadakan undang-undang tentang perkawinan. Sebagai respon terhadap TAP MPRS tersebut, pada tahun 1967 dan 1968, pemerintah menyampaikan 2 buah rancangan undang-undang kepada DPR GR atau DPR gotong royong, yaitu RUU tentang pernikahan umat Islam, yang kedua RUU tentang ketentuan pokok perkawinan. Nah, kedua RUU ini dibicarakan oleh DPR GR dalam tahun 1968 yang akhirnya tidak mendapat persetujuan DPR GR berdasarkan keputusan tanggal 5 Januari 1968. Karena itu pemerintah menarik kembali kedua RUU itu. Adapun alasan tidak dapat disahkannya karena ada salah satu fraksi yang menolak dan 2 fraksi yang abstain, meskipun sejumlah 13 fraksi dapat menerimanya. Dalam bahasa Ahmad Zaini Nuh, pada awal tahun 1967, pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Dahlan, menyampaikan kembali RUU pernikahan umat Islam untuk dibahas oleh Dewan. Dalam waktu yang hampir sama, Departemen Kehakiman menyusun RUU tentang perkawinan yang bersifat nasional dan berjiwa Pancasila dan disampaikan ke DPR. Itu terjadi bulan September 1967. Dengan maksud RUU dari Departemen Kehakiman sebagai RUU pokok dan dari Departemen Agama sebagai RUU pelaksanaan rancangan ini kembali gagal disahkan. Sebab anggota DPR tidak bergairah membahas. Alasannya karena penyusunannya didasarkan pada perbedaan pandangan. Sementara itu, beberapa organisasi dalam masyarakat tetap menginginkan, bahkan mendesak pemerintah untuk kembali mengajukan RUU tentang perkawinan. Antara lain oleh Ikatan Sarjana Wanita Indonesia atau ISWI dalam simposiumnya tanggal 29 Januari 1972. Adapun penilaian ISWI tentang materi hukum perkawinan antara lain sebagai berikut. Pertama, makin dirasakan mendesaknya keperluan akan sesuatu undang-undang perkawinan untuk Indonesia. Kedua, simposium mencatat adanya perkembangan pendekatan yang besar dalam azas-azas perkawinan di antara berbagai umat beragama.
Sehingga diharapkan dalam pembentukan undang-undang perkawinan nanti soal materi tidak lagi merupakan problem pokok. Ketiga, yang masih menjadi halangan besar adalah belum adanya kesesuaian mengenai sistem antara diferensi dan unifikasi. Sejalan dengan desakan ISWI, Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia dalam keputusannya tanggal 22 Februari tahun 1972 mendesak pemerintah untuk mengajukan kembali kedua RUU yang pernah tidak disetujui DPR GR kepada DPR. Hasil pemilihan umum tahun 1971. Adapun sistem pemikiran RUU lama adalah ada satu undang-undang pokok, selanjutnya bagi masing-masing golongan diadakan undang-undang organiknya atau diferensiasi dalam unifikasi. Organisasi Islam Wanita Indonesia condong pada pemikiran masing-masing golongan perempuan atau masing-masing golongan mempunyai undang-undang sendiri atau diferensiasi. Sedang ISWI dapat saja menyetujui diferensiasi atau diferensiasi dalam unifikasi atau unifikasi, yakni satu undang-undang untuk semua golongan. Akhirnya setelah bekerja keras, pemerintah dapat menyiapkan sebuah RUU baru dan tanggal 31 Juli 1973 dengan nomor R02-PU-7-1973, pemerintah menyampaikan RUU tentang perkawinan yang baru kepada DPR yang terdiri dari 15 bab dan 73 pasal. RUU ini mempunyai 3 tujuan. Pertama, memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan. Sebab sebelum adanya undang-undang perkawinan hanya bersifat judgment law. Kedua, melindungi hak-hak kaum wanita dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita. Ketiga, menciptakan undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman. Keterangan pemerintah tentang rancangan undang-undang tersebut disampaikan oleh Menteri Kehakiman Umar Sunaji SH pada tanggal 30 Agustus 1973. Pemandangan umum serta keterangan pemerintah diberikan oleh wakil-wakil fraksi pada tanggal 17 dan 18 September 1973, yakni dari fraksi ABRI, Karya Pembangunan, PDI, dan Persatuan Pembangunan. Di samping itu, banyak masyarakat yang menyampaikan saran dan usul kepada DPR. Jawaban dari pemerintah diberikan Menteri Agama Haji Ali Mukti atau HA Mukti Ali pada tanggal 27 September 1973. Pemerintah mengajak DPR untuk secara bersama bisa memecahkan masalah. Antara lain, jawaban yang sekaligus anjuran tersebut adalah pemerintah meminta Dewan untuk memusyawarahkan hal-hal yang belum kita temukan kesepakatan melalui musyawarah untuk mufakat. Apalagi hal-hal tersebut dianggap sangat erat hubungannya dengan keimanan dan ibadah. Dimusyawarahkan untuk dapat dijadikan rumusan yang dimufakati. Melihat keinginan dan kesediaan para anggota Dewan untuk memusyawarahkan RUU pemerintah ini dengan baik, kita semua, yakni Dewan bersama-sama pemerintah akan mampu mengatasi segala perbedaan yang ada dan akan menghasilkan undang-undang perkawinan nasional yang dicita-citakan semua pihak. Adapun hasil akhir yang disahkan DPR terdiri dari 14 bab yang dibagi dalam 67 pasal, seperti dicatat sebelumnya. Sedang rancangan yang diajukan pemerintah terdiri daripada 73 pasal. Berseberangan dengan tuntutan tersebut di atas, tanggapan negatif terhadap rencana kehadiran undang-undang perkawinan juga datang dari perseorangan maupun organisasi-organisasi muslim. Sarekat Islam Jakarta pada pertemuannya di Jakarta 1 minggu setelah Kongres Istri Sedar Juni 1931, di mana Kongres Istri Sedar membuat resolusi tentang larangan poligami, memberikan tanggapan negatif terhadap tuntunan Istri Sedar tersebut. Hasil pertemuan Sarekat Istri Jakarta adalah memprotes keputusan atau resolusi larangan poligami tersebut. Demikian juga respon negatif muncul dari Ratna Sari, Ketua Persatuan Muslim Indonesia atau PERMI, yang disampaikan pada Kongres Seluruh Wanita Indonesia di Jakarta pada tahun 1935. Ratna Sari tidak setuju kalau poligami dianggap merendahkan status wanita.
dengan alasan bahwa Islam hanya membolehkan poligami, bukan menganjurkan. Karena itu, pembolehan poligami menurut Islam disesuaikan dengan tuntutan yang ada. Misalnya dalam kondisi terlalu banyak jumlah wanita. Menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat masih lebih baik bagi seseorang wanita daripada melakukan praktek pelacuran atau prostitusi. Demikian kata Ratnasari. Boleh jadi tanggapan negatif ini ada kaitannya dengan kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda yang baru saja mengeluarkan STBL yang mengebiri hukum Islam, yakni STBL yang mengeluarkan masalah warisan dari Otoritas Peradilan Agama, STBL 1931 nomor 53. Masa yang demikian dekat membuat masyarakat mengira bahwa lahirnya RUU perkawinan tersebut juga berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda tersebut. Demikian juga pada saat pembahasan RUU di DPR, sejumlah respon negatif muncul, baik melalui perseorangan maupun organisasi. Di antara kritik tersebut misalnya dapat dicatat pandangan Asmah Syahroni, wakil dari fraksi Persatuan Pembangunan, yang menyebut RUU tersebut menjadi indikasi pencabutan hukum perkawinan adat dan hukum perkawinan Islam yang dianut oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. Dalam ungkapannya sendiri, Eropa dan Timur Asing dan orang Kristen Indonesia saja. Sebaliknya hukum perkawinan adat dan hukum perkawinan Islam yang dianut dan dilakukan oleh sebagian terbesar rakyat Indonesia dikeluarkan begitu saja. Lebih dari itu, sejumlah demonstran di jalanan dengan seruan Allahu Akbar mengutuk rancangan itu sebagai perbuatan sekuler. Bahkan pada tanggal 27 September 1973 telah terjadi keributan di dalam gedung DPR. Awalnya para mahasiswa ini hanya duduk-duduk di balkon memperhatikan jalannya sidang umum. Akan tetapi ketika Menteri Agama RI ketika itu Mukti Ali berdiri di mimbar menyampaikan pendirian pemerintah mengenai rancangan tersebut, para mahasiswa mulai berteriak-teriak. Karena sejumlah pihak keamanan tidak mampu membendung keributan tersebut, mengakibatkan sidang harus ditunda sewaktu Mukti Ali menyampaikan pidatonya. Tidak lama kemudian, para mahasiswa turun dari balkon dan masuk ke ruang DPR dan melompat ke atas meja-meja para anggota DPR. Bahkan seorang mahasiswa naik ke mimbar dan memberikan pidato singkat. Pada saat itu, anggota DPR yang bersidang telah meninggalkan ruang sidang. Dengan demikian, dapat disebut bahwa usaha pembaruan perundang-undangan perkawinan tersebut dianggap dan dituduh oleh sebagian masyarakat sebagai usaha sekularisasi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Adapun rancangan pasal-pasal yang dianggap mendapat kritik paling keras dari kaum muslim Indonesia diantaranya adalah: 1. Rancangan aturan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah pernikahan, yaitu pasal 2 ayat 1 dan pasal 44. Kedua, bahwa poligami harus mendapat izin dari pengadilan, itu pasal 3, 4, dan 5. 3. Pembatasan usia minimal boleh nikah 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan, pasal 6. 4. Perkawinan antara pemeluk agama atau campuran, pasal 11. 5. Pertunangan, pasal 13. 6. Perceraian harus dengan izin pengadilan, pasal 40. Dan 7. Pengangkatan anak atau pasal 62. Sumber lain menyebut pasal-pasal RUU tentang perkawinan yang mendapatkan tanggapan pro dan kontra karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam ada 13 pasal sebagai berikut. Pertama, pasal 2 ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Pasal ini dianggap tidak sejalan dengan Islam sebab menurut Islam atau fikih sahnya perkawinan terletak pada akad nikah yang berupa ijab qabul antara wali dengan wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki serta disaksikan oleh 2 orang saksi. Islam tidak menolak adanya pencatatan pernikahan yang fungsinya tidak lebih dari sekedar menurut kebutuhan administrasi pemerintahan
dan tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pasal 3 ya, yang kedua yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam itu pasal 3 ayat 2. Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam RUU tidak dibatasi maksimal jumlah lebih dari satu itu. Padahal dalam hukum Islam poligami hanya terbatas sampai 4 orang istri saja. Kemudian yang ketiga yang dianggap bertentangan dengan hukum Islam yaitu pasal 7 ayat 1. Perkawinan hanya diizinkan pihak pria sudah mencapai umur 21 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 18 tahun. Ayat 2 dalam hal yang menyimpang dari ayat 1 pasal ini dapat diminta dispensasi kepada pengadilan oleh kedua orang tua yang berkepentingan. Islam tidak menentukan secara pasti batas umur. Ukuran menurut Islam adalah akil balik seseorang. Apabila tidak ada hal-hal yang luar biasa yang dibenarkan oleh agama, bagi seorang wanita yang masih perawan, persetujuan orang tuanya atau wali tetap diutamakan. Kemudian yang keempat adalah pasal 8 tentang larangan perkawinan dalam poin C. Berhubungan sebagai anak angkat dan orang tua angkat atau anak-anak dari orang tua angkat. Islam tidak mengenal lembaga adopsi, oleh karena itu tidak ada larangan perkawinan karena adopsi. Pasal 5 yang kelima adalah pasal 10 ayat 2. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi. Dalam Islam terdapat 2 macam talak, yaitu talak raj'i yang bisa dirujuk kembali dan talak bain yang tidak bisa dirujuk kembali, kecuali si wanita sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah menyelesaikan iddahnya. Kemudian yang keenam yang bertentangan itu adalah pasal 11 ayat 2 tentang perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negeri asal, tempat asal, agama atau kepercayaan dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan. Dalam Islam, perbedaan agama jelas-jelas merupakan penghalang untuk dilangsungkannya perkawinan. Begitu pula perbedaan kepercayaan, yaitu antara seorang muslim dengan seorang musyrik tidak dibenarkan dilakukan perkawinan. Yang ketujuh, perbedaannya itu adalah pasal 12 yang bertentangan dengan hukum Islam itu. Ayat 1. Bagi janda ditetapkan jangka waktu tunggu 306 hari. Kecuali kalau ternyata dia sedang mengandung. Dalam hal waktu tunggu ditetapkan sampai 40 hari sesudah melahirkan anak. 2. Jangka waktu yang disebutkan dalam ayat 1 pasal ini tidak dipersyaratkan dalam hal A. Umur janda sudah 52 tahun. B. Janda setelah meninggalnya suami melahirkan anak. C. Janda mempunyai keterangan dokter bahwa ia setelah 100 hari meninggalnya suami atau terjadinya perceraian tidak hamil. Dalam Islam, masalah iddah sudah dijelaskan secara rinci. Yang kedelapan tentang pasal 13 ayat 2. Apabila pertunangan itu mengakibatkan kehamilan, maka pihak pria diharuskan kawin dengan wanita itu jika disetujui oleh pihak wanita. Pasal ini seolah-olah melegitimasi terhadap perzinahan selama masa pertunangan. Padahal dalam Islam, pertunangan bukanlah akad perkawinan, di mana tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual. Dan hubungan seksual di luar perkawinan merupakan perbuatan zina yang dilarang dan mendapat sanksi yang berat bagi pelakunya. Kemudian yang kesembilan adalah pasal 37 ayat 1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi hak milik bersama. Dalam Islam ditentukan bahwa hasil usaha masing-masing suami atau istri secara sendiri-sendiri adalah menjadi milik masing-masing yang mengusahakannya. Yang ke-10, pasal 39. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda harus milik bersama, dibagi sama antara bekas suami dan istri. Bila mana terjadi perceraian, maka pihak suami diharuskan memberi hadiah perceraian dengan jumlah yang wajar
sesuai dengan kekayaan atau kemampuan suami atau mata'un bil ma'ruf. Yang ke-11, pasal 46 poin C. Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami menurut kemampuannya memberi biaya penghidupan kepada bekas istrinya selama ia masih hidup dan belum bersuami lagi. Kemudian poin D, pengadilan dapat menentukan kewajiban apa dan jumlah biaya yang diberikan kepada bekas suami dan bekas istri. Islam hanya mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri yang diceraikannya selama bekas istri masih berada dalam masa iddah yang dapat dirujuk. Sedangkan terhadap bekas istri yang mengandung adalah sampai melahirkan anaknya yang ada di dalam kandungannya. Pasal 49A, anak dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. B. Anak yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dapat diakui oleh ayahnya. C. Anak yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini dapat disahkan dengan perkawinan. Menurut Islam, anak jina hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, walaupun diakui oleh ayahnya, tetapi tetap saja nasab itu melekat pada ibunya. Demikian pula jika si ayah biologis menikahi ibunya, tidak otomatis anak jina yang lahir sebelum pernikahan menjadi anak sah melalui pengakuan. Kemudian yang ke-13, pasal 62 tentang pengangkatan anak, terutama poin 1, 8, dan 9. 1. Suami istri bersama-sama dapat mengangkat seorang anak atau lebih. 2. Anak yang diangkat mempunyai kedudukan hukum yang sama seperti anak yang sah dari suami istri yang mengangkatnya. 3. Pengangkatan anak mengakibatkan putusnya hubungan keluarga antara anak yang diangkat dengan keluarga sedara dan semenda garis ke atas dan ke samping. 4. Pengangkatan anak dapat dicabut kembali oleh pengadilan atas permohonan anak yang diangkat demi kepentingannya. Permohonan pencabutan diajukan secepat-cepatnya 2 tahun dan selambat-lambatnya 3 tahun setelah anak itu berumur 18 tahun. 5. Pencabutan ini mengakibatkan bahwa anak tersebut tidak lagi mempunyai kedudukan hukum sebagai anak sah dari suami dan istri yang mengangkatnya. 6. Hubungan keluarga yang putus karena pengangkatan yang dimaksud ayat 9 pasal ini hidup kembali karena pencabutan itu. Dalam ajaran Islam, pengangkatan seorang anak adalah perbuatan baik, tetapi sama sekali tidak mempunyai akibat hukum, baik dalam hal mewarisi, mahram, hak wali, dan tidak juga menjadi penghalang perkawinan bagi orang tua dan saudara angkatnya. Ia tetap mempunyai hubungan darah dengan saudara-saudaranya. Memutuskan hubungan darah antara anak dengan ibu atau bapak kandungnya adalah perbuatan durhaka dan dosa besar. Dalam masalah pencatatan misalnya, ditetapkan bahwa pencatatan merupakan syarat sah pernikahan. Aturan ini dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang menganggap pernikahan sebagai satu ikatan yang sangat sakral dan penuh dengan nuansa agama. Demikian juga aturan bahwa untuk poligami dan perceraian hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari pengadilan, dikategorikan sebagai aturan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Lebih-lebih, rancangan yang akan membolehkan seorang wanita muslim kawin dengan laki-laki non-muslim. Salah satu komentar terhadap rencana aturan batas minimal boleh nikah misalnya muncul dari Asmah Syahroni yang melihatnya sebagai aturan yang tidak mengakar pada kebutuhan dan situasi Indonesia. Menurutnya, larangan perkawinan di bawah umur malah justru memberikan peluang tumbuh suburnya pergaulan bebas. Untuk mencari jalan keluar dari pertentangan tersebut, di luar sidang DPR diadakan pendekatan atau lobbying antara praksi dan pemerintah, antara ABRI dan Persatuan Pembangunan misalnya, didapati 5 kesepakatan. Pertama, hukum agama Islam dalam perkawinan tidak dikurangi ataupun dirubah. Kedua, sebagai konsekuensi dari kesepakatan poin 1, alat-alat pelaksanaannya tidak dikurangi ataupun dirubah. Tegasnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dijamin kelangsungannya. Ketiga, hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam
dan tidak mungkin disesuaikan dalam undang-undang ini dihilangkan. Keempat, pasal 2 ayat 1 akhirnya berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat 2 berbunyi tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban administrasi negara. Kelima, mengenai perceraian dan poligami perlu diusahakan adanya ketentuan-ketentuan guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Pendekatan antara praksi-praksi dalam DPR dilakukan lebih intensif, terutama antara praksi ABRI dan Persatuan Pembangunan. Di dalam DPR kemudian dibentuk sebuah panitia kerja atau panja yang terdiri dari wakil-wakil praksi untuk membicarakan secara mendalam usul-usul amandemen bersama pemerintah, yaitu Menteri Kehakiman dan Menteri Agama. Atas permintaan DPR dalam panitia kerja, Menteri Agama menguraikan soal-soal agama yang berhubungan dengan perkawinan. Adanya sikap lunak dari pemerintah untuk mempertimbangkan perubahan-perubahan yang diajukan kaum muslimin adalah adanya kesadaran dari pemerintah akan bahaya lebih panjang apabila masalah tersebut berlarut-larut. Tentang kondisi ini, misalnya tergambar dari ungkapan Raden Tubagus Hamzah dari praksi ABRI yang pidatonya sebagai berikut. Praksi ABRI menyadari bahwa masyarakat dengan penuh perhatian mengikuti pembicaraan-pembicaraan sekarang ini. Dapat dikatakan bahwa mata dan telinga rakyat tertuju kepada kita. Ruangan sidang yang luas ini penuh sesak sewaktu pemerintah memberikan penjelasan atas RUU ini pada tanggal 30 Agustus 1973 yang baru lalu. Juga pada hari sekarang, gedung Dewan ini mendapat kunjungan masyarakat dalam jumlah yang memuaskan. Di samping itu, surat-surat kabar, majalah-majalah, dan mass media lainnya di tingkat pusat ataupun daerah, terutama waktu-waktu belakangan ini menjelang sidang paripurna DPR, sungguh mendapat perhatian. Demikianlah gambaran perdebatan atau kontroversi yang terjadi sebelum dan semasa pembahasan RUU perkawinan di dalam maupun di luar gedung DPR, sampai akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun sudah diundangkan sejak 2 Januari 1974, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 mulai berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Alasan yang diberikan seperti tertulis dalam penjelasan umum peraturan pelaksanaannya, yaitu PP Nomor 9 Tahun 1975, seperti ditulis Wacik Saleh, adalah karena untuk melaksanakan undang-undang tersebut diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk-petunjuk pelaksanaan dari berbagai departemen atau instansi yang bersangkutan, khususnya dari Departemen Agama, Departemen Kehakiman, dan Departemen Dalam Negeri. Agar segala sesuatu dapat berjalan tertib dan lancar, maka perlu ditetapkan jangka waktu 6 bulan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dari uraian latar belakang lahirnya historis Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di atas, dapat dicatat 2 kesimpulan. Pertama, bahwa munculnya penolakan terhadap perancangan Undang-Undang Perkawinan ada hubungannya dengan kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda yang mengebiri hukum Islam dari otoritas peradilan agama. Kebijaksanaan paling akhir dan paling dekat dengan lahirnya rancangan Undang-Undang Perkawinan adalah lahirnya STBL tahun 1931 nomor 53. Adanya hubungan keduanya semakin terlihat dengan munculnya tanggapan dari Asmah Sahroni. Kedua, terlihat dengan jelas bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah undang-undang pertama yang lahir di masa Orde Baru dan merupakan respon terhadap tuntutan lahirnya undang-undang di masa Orde Lama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946. Demikian teman-teman bahasan pada bagian pertama hukum perkawinan pada masa Orde Baru, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada bagian yang kedua masih tentang Undang-Undang Perkawinan pada masa Orde Baru. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.